Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, hadirin semuanya. Untuk menambah semangat kita, mari kita yel-yel dulu. Bapak operator, tolong. Yel dulu ya. Silakan. Siapa kita? Siapa kita? Oke, ayo kita yang semangat. Baik kakak. Sumarman. Kasih April. Siapa itu menang? Terima kasih. Hai Bapak dan Ibu, hai hadirin semuanya. Marilah saksikan simulasi kami bertema kreatif. Kami hadir bermain bersama para Bapak dan Ibu. Terima dukungan dari kelurahan, kami tak tahu bukan sebagai manajer, bukan karena bintang film. Kebiayaan lewat saja. Yo semuanya. Sini, aku bangga karo kowe. Kurang yang ku cinta, percaya untuk selamanya. Kowe aja sumalah, termalah kalian. Kurang yang ku cinta, selalu istimewa. Kowe siji, aku bangga karo kowe. Lagi jalan ku cinta, percaya untuk selamanya. Kowe aja sumalah, terserah bakal hilang. Lagi jalan ku cinta, selalu istimewa. Kurang tiga yang ku cinta, selalu istimewa. Kurang tiga, jaya, 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 istimewa. Yuk tepuk tangan dulu. Luar biasa Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya. Sebelum kita mulai untuk simulasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan basmalah tadi simulasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, di sini kita sudah ada perlengkapan dan peralatan untuk simulasi kita. Yang pertama adalah beberan, kemudian yang kedua ada kartu materi, yang ketiga kartu pesan, selanjutnya kartu sanksi, penentu langkah dan lotre, kemudian ada buku catatan dan buku pedoman simulasi. Nah, kemudian ini saya juga sudah membawa anggota kita dari tim simulasi Padukuhan Kelurahan 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai fasilitator. Nama saya Kori Afada dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajari dari ABMP dan saya sebagai narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Prisma Divya dari Karang Taruna, saya sebagai penulis. Ya, kemudian kita sudah membawa keempat pemain kita. Dari pemain yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Kurniawati dari Kelurahan 3 dari unsur PKK sebagai pemain 1. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rahma Sumanegro dari unsur PKK sebagai pemain kedua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Fatanatskia, saya dari unsur Karang Taruna dan saya di sini berperan sebagai pemain ketiga. Baik Bapak Ibu para hadirin semuanya,
Itu tadi adalah keempat pemain kita. Kemudian kita sudah membawa tim Hore yang dari awal setia menemani kita untuk memeriahkan simulasi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Untuk selanjutnya kita adalah menjelaskan cara bermain simulasi terlebih dahulu. Nanti untuk setiap pemain seakan saya beri kesempatan untuk mengambil nomor undian dan juga menentukan koin mana atau kancing mana yang akan dipakai. Di situ sudah ada 4 warna. Yang pertama warna kuning, warna biru, warna orange, dan warna merah. Kemudian nanti setelah pemain mendapatkan nomor, silakan menjalankan sesuai dengan nomornya. Apabila mendapatkan kartu materi, silakan diberi tanggapan dan kita akan diskusikan secara singkat kepada antar pemain dan juga nanti antar penonton juga. Kemudian setelah itu, apabila pemain mendapatkan kartu pesan, cukup dibacakan saja. Apabila mendapatkan kartu sanksi, silakan nanti diperagakan dengan boleh mengajak pemain yang lain ataupun dengan penonton juga. Nanti untuk batasan waktunya kita mempunyai pilihan. Yang pertama dengan durasi 1 jam, atau mungkin kita bisa menggunakan giliran masing-masing pemain. Setiap pemain mendapatkan gilirannya masing-masing, atau kita berapa kali putaran. Nah, gitu nggih.
untuk tugasnya sendiri, saya sendiri sebagai fasilitator nanti akan memandu Bapak Ibu dan Mas-mas sekalian untuk mengambil nomor undian dan bermain simulasi. Kemudian nanti Bapak narasumber, Pak Fajar akan memberikan penguatan atas tanggapan dari Bapak Ibu ataupun diskusi dari Bapak Ibu dan Mas-mas sekalian. Gitu nggih. Kemudian nanti untuk penulis silakan dicatat alur dari awal sampai dengan akhir. Kemudian nanti disampaikan setelah rencana aksi kita. Itu nggih, Mbak. Kemudian nanti untuk pemain sendiri sudah saya jelaskan nggih, nanti mendapatkan kesempatan untuk oh ya. Oh ya. Oh ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk pemain mengambil atau memilih koinnya masing-masing, dimulai dari Bu Rina, silakan. Warna kuning. Oke, Bu Rina mengambil warna kuning. Boleh. Oke. Baik, silakan Bu Rina tadi mau memilih warna apa? Kuning. Kemudian silakan Bu Rama. Saya memilih koin warna biru. Oke, Bu Rama warna biru. Nomor 3 pemain ketiga silakan Mas Farhan. Koren ini. Di sini saya memilih nomor warna 4 warna merah. Warna merah. Ya, Mas Fatan warna apa tadi? Merah. Mas Bimo warna? Orange. Mas Bimo warna orange. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua biar menambah semangat kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya silahkan nanti untuk pemain kita tentukan subtopiknya, kita mau subtopik yang mana. Nah, kita ada 3 subtopik. Yang pertama jeratan hutang, yang kedua adalah migrasi ilegal, yang ketiga adalah bahaya trafficking. Kita mau pakai yang mana? Jeratan hutang? Oke, karena relate atau gimana ini? Relate ya? Oke. Ya, bagus, oke. Kita berarti dari awal sampai akhir nanti fokus ke subtopik jeratan hutang, begitu nggih? Oke, kita sepakati. Kemudian untuk batasan waktunya. Nah, kita ini tadi memilih batasan waktu yang bagaimana? Apakah durasinya 1 jam? Apakah dengan setiap pemain mendapatkan giliran? Apakah dengan berapa kali putaran? Oke,
Berarti semua pemain mendapatkan giliran. Berarti dihitung 1 putaran gitu ya. Oke, baik. Kemudian karena waktu kita sudah ditentukan, sekarang saya sampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan kita mensimulasi pencegahan perdagangan orang ini. Nah, di latar belakangi dengan karena tiap tahun itu ribuan orang meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi mencari kerja ke luar negeri. Nah, tapi ada orang yang mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan memaksa mereka bekerja, menyiksa dan bahkan memperjualbelikannya ini pekerjanya yang dijual beli gitu. Kemudian tindakan ini adalah yang disebut dengan perdagangan orang. Nah, atau disebut dengan human trafficking. Nah, kita di sini tuh mendiskusikan agar orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang Anda sayangi itu tidak menjadi korban berikutnya, gitu nggih? Baik. Kemudian kita juga sudah ada video singkat. Nah, video singkat berjudul Derita Bisu. Video ini nanti menjadi bekal para pemain dan para peserta biar nanti kalau ada kartu yang didapatkan bisa menanggapi, bisa membantu para peserta, gitu nggih. Silakan disimak dulu videonya. Ini dari Dewi Huges selaku Duta Nasional Anti Perdagangan Orang. Di luar negeri, perempuan dan anak bahkan dikurung dan dijerumuskan ke dalam keadaan mengerikan semata-mata karena uang. Baik Bapak Ibu dan Mas-mas sekalian, videonya sudah kita putar, itu bisa menjadi bekal para peserta sekalian untuk bahan menanggapi nanti kartu yang didapatkan. Oke, kita diskusikan nanti setelah mendapatkan kartu. Boleh tepuk tangan lagi. Silakan para penonton untuk merapatkan barisan. Nah, kita mendekat biar lebih enak menontonnya, melihatnya. Tadi Bu Rina sudah memilih warna kancingnya. Nah, sekarang saya beri kesempatan Bu Rina untuk mengambil nomor undiannya. Tetapi saya ingatkan, nanti setelah mendapatkan kartu itu silakan dibaca, kemudian nanti diberikan kepada kelompok narasumber untuk dijelaskan secara singkat. Betul nggih? Oke, silakan Bu Rina mengambil nomor. Boleh dipakai mic-nya, boleh. Baik, saya mendapatkan nomor undian 9. Nomor 9. Oh ya, bagus. Beri semangat untuk Bu Rina. Mari kita hitung bersama-sama ya. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, silakan dibaca Bu Rina. Saya mendapat materi nomor 9 jeratan hutang. Di pelosok desa atau kampung banyak yang berkeliaran calo yang tinggal selama berbulan-bulan sambil menawari pekerjaan tapi tidak ada yang curiga. Saat terjadi hal yang buruk menimpa pekerja, calo tak bisa dilacak untuk dimintai tanggung jawab karena sudah pindah dan tak bisa dihubungi. Bagaimana pendapat Anda? Oke, bagaimana Bu Rina tanggapannya? Silakan. Pendapat saya, warga di pelosok desa harus berhati-hati terhadap calo yang datang ya. Warga harus melapor kepada ketua RT, RW, Polsek Koramil setempat. Calo yang datang harus mendapat surat izin pengerahan dari agen atau PPTKIS yang mengirimnya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Rina. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Ya, dari tanggapan Bu Rina tadi, nah ini saya beri kesempatan kepada pemain yang lain dan juga penonton. Apakah ada pertanyaan atau mungkin setuju atau tidak ini dari tanggapannya Bu Rina? Setuju? Banyak yang setuju ini ya? Oke, berarti luar biasa Bu Rina. Luar biasa. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh? Ya. Oke, silakan dari siapa? Bu Sepertinah atau Bu Yati dulu? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Rina sudah sangat bagus.
kasih. Bu Supartina, silakan. Kami beri kesempatan. Terima kasih. Saya menambahkan pendapat dari Bu Rina pemain satu tadi, sekaligus menguatkan dari pendapat Bu Yani tadi. Saya hanya menambahkan bahwa kalau yang bersangkutan itu mungkin kadang-kadang tidak menyadari kalau itu salah atau tidak. Oh, iya. Kalau kita sudah tergiur pada tawaran dari menu yang sangat besar, maka kita terlena, Pak. Iya. Makanya antar tetangga perlu saling perhatian. Iya, betul, betul. Kita nggak dari tetangga, oke, dia foto kok belanja terus kira-kira judes kok ngendi. Nah itu perlu perhatian untuk saudara. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Supartina, luar biasa. Memang ini penontonnya ini wawasannya juga luas ya. Ini Pak narasumber nanti kalah gimana? Sedih hati. Oke, masih ada yang lain pertanyaan? Kalau Mas Eko kemencer ini mau tanya ini, boleh silakan Mas Eko. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada narasumber sebagai warga masyarakat, ciri-ciri apa yang dimiliki oleh agen legal agar kita tidak terjerumus pada agen yang ilegal atau yang tidak resmi, begitu. Terima kasih Mas Eko, luar biasa. Kami beri kesempatan kepada Pak narasumber, silakan untuk menanggapi. Terima kasih. Wayang nyambut gawe narasumber. Langsung ditutup, ditembak Mas Eko. Ya, terima kasih. Terkait dengan pesan nomor 9 ini, memang benar ketika ada seseorang yang menawari pekerjaan kepada kita, kepada saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi, memang hendaknya kita yang pertama hati-hati. Kita cek dulu apakah agen itu resmi atau tidak. Kemudian kita juga konsultasi dengan orang yang lebih tahu, bisa itu RT, RW, kemudian Pak Dukuh, Bu Dukuh, kebetulan kita Bu Dukuh ya. juga kita nanti saling mengingatkan, jangan sampai orang-orang yang kita kenal, kita sayangi itu terjerumus di dalam kasus human trafficking atau TPPO ini. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana cara mengetahui itu agen yang resmi atau tidak. Setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh agen atau PPTKIS, di mana dia harus memiliki 5 surat setidaknya untuk keabsahan dia menyalurkan tenaga kerja. Yang pertama adalah surat izin pengerahan, ini dari dinas instansi terkait yang diberikan kepada PPTKIS itu. Kemudian yang kedua adalah surat permintaan TKI, ini berasal dari pengguna atau perusahaan dari tempat negara dia dibutuhkan. Jadi dari negara tempat akan menyalurkan itu biasanya mereka juga meminta surat permintaan TKI. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu surat kerjasama penempatan, yaitu dilakukan antara perusahaan PPTKIS dengan agen di luar negeri atau pengguna. Jadi surat kerjasamanya itu antara PPTKIS di Indonesia dengan perusahaan penyalur di luar negeri. Jadi ada kerjasamanya antara dua belah pihak. Kemudian yang keempat ada rancangan perjanjian penempatan. Ini adalah surat perjanjian antara calon pekerja dengan PPTKIS, yang dimana di situ hendaknya juga dicantumkan terkait biaya yang harus dikeluarkan, kemudian bagaimana cara pelunasannya sehingga nanti tidak ada kerugian yang harus ditanggung oleh calon pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, rancangan perjanjian kerja antara PPTKIS dengan calon pekerja. Ya, di situ juga harus dicantumkan tadi biaya yang harus dibayarkan berapa. Jangan sampai nanti malah ada unsur pemerasan di situ, dimanfaatkan gaji yang harusnya sudah diserahkan itu justru ditahan oleh PPTKIS, dan jangan sampai kita nanti terjebak dalam jeratan hutang. Luar biasa Pak Fajar narasumber kita. Memang ini pilihan terbaik ini Pak Fajar ini. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Cukup ya? Cukup. Silakan kita lanjut ke pemain kedua. Bu Rahma mengambil nomor undian. Silakan. Berapa ya ini berapa?
Bapak Ibu semua untuk pemain kedua mendapatkan kotak undian nomor 14. Nomor 14. Mari kita hitung bersama-sama. Bapak Ibu Boleh. sekalian. Oke, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kartu apa itu, Bu Rahma? Baik, untuk kota nomor 14 itu warnanya baik semua. Yang berisi tentang sanksi. Saya bacakan dulu untuk sanksi. Sanksi ya, silakan dibacakan. Isi sanksi di kota nomor 14 yaitu meragakan seorang calon yang sedang merayu calon pekerjanya dengan banyak iming-iming dan memburu-buru agar calon pekerja bersedia menerima dengan cepat dan setuju untuk meninggalkan kampung halamannya. Oh, itu isinya ya. Silakan Pak narasumber, boleh dijelaskan sedikit, monggo. Pinjem mic-nya Mas, terima kasih. Saya bacakan ulang ya. Peragakan seorang calo yang sedang merayu calon pekerjanya dengan banyak iming-iming dan memburu-buru agar calon pekerja bersedia menerima dengan cepat dan setuju untuk meninggalkan kampung halaman. Nah, jadi biasanya calo itu kalau dia sudah ada calon targetnya, maka dia akan berusaha untuk merayu ben cepet-cepet lek melu agar dia juga cepet-cepet cair duitnya. Ngerti nggih? Berarti butuh berapa pemain ini? Ini setidaknya dia Mbak Rahma membutuhkan satu lawan main. setidaknya. Oke. 2 juga boleh. Boleh ya, Pak, ya? 2 boleh, 3 juga boleh. Semuanya kok kesuwen, ramen. Baik, saya akan memperagakan untuk sanksi di kota nomor 14 ya. Mohon bantuannya untuk Mbak Uma sebagai calon pekerja dan Pak Eko sebagai debt kolektornya. Terima kasih. Oh ya, semangat untuk Mbak Rahma, Mbak Uma, dan juga Mas Eko. Dipakai. Aduh, cari kerja susah banget, mana utang tuh banyak banget. Centil banget itu. Ada lowongan pekerjaan di luar sih, Mbak. Ya. Ini ada brosur dari PT Sukses Mandiri Utama, Mbak. Oh, yang ini ya? Iya. Oh, iya sama. Lihat di sini tadi. Ya. Jadi ini Mbak, kalau Mbaknya berminat, ini ada lowongan kerja ke Malaysia, Mbak. Malaysia. Iya, di PT Elektronik itu Sony, Mbak. Itu ngapain, Mbak, nanti Jadi saya? nanti Mbaknya bekerja di perusahaan tersebut di Sony ya Mbak ya. Itu nanti pengemasan kamera dan HP. Kemudian nanti memisahkan barang yang disortir. Jadi apa namanya Mbak? Kalau barang yang tidak layak atau mungkin ada kerusakan pas pengemasan dipisah seperti itu. Oh, jadi lumayan mudah ya, Mbak ya? Mudah sekali di sana nanti langsung pelatihannya di sana ya Mbak ya. Apa? Pelatihannya langsung di sana. Jadi Oh, iya. Terus syaratnya apa aja, Mbak? Kalau kalau di boleh sini tahu? sebenarnya sudah ada ya Mbak ya. Iya. Umurnya 18 tahun kan sudah lulus. Iya, Mbak, ya. sudah. Tentu saja ada surat izin dari keluarga. Oh, iya. Nah, seperti itu. Nanti ada kontrak kerja di sana 2 tahun. Iya. Oh ya, silakan Mas, mari. Iya. Mbak Uma, selamat siang. Saya dari Bank Anomali ingin menagih hutang Mbak Uma karena Mbak Uma ini sudah 2 bulan menunggak hutangnya. Pak, saya minta waktu lagi boleh, Pak? Saya belum ada uang, Pak. Harus. Lagi nyari kerja juga. Oh, lagi nyari kerja ini. Iya. Mau kerja kemana, Mbak? Ini ditawarin ke Malaysia, Pak, di PT Sukses Mandiri. Menjadi TKI. Iya. Tapi di sini kan Mbak Uma masih punya hutang sama saya. Tolong dibayarkan dulu. Mbak Uma ini sudah 1 tahun lebih, hutangnya bunganya itu sudah mengembang banyak. Tapi saya belum ada uang ya, Pak. Kalau nunggu nabung ini dulu gimana? Oh, iya boleh. Mbak Uma kerja di sana, Iya. tapi nanti bayarnya ke saya lewat. Bayarnya nih 4,5 ya, Mbak? Ini selama 4.500.000 Mbak. Nanti ada biaya untuk keberangkatannya, mengurus paspor, visa dan dokumen yang lain itu sebesar 10 juta Mbak. Seperti itu. Nanti ada fasilitas yang lain Mbak, ada tunjangan dan bonus tahunan juga seperti itu. Kalau saya nunggu ini terkumpul dulu ya, Pak ya. Saya beri waktu saya lagi.
saya beri waktu sekitar 2 minggu Mbak Uma. Setelah itu saya akan kembali lagi untuk menagih hutang Mbak Uma. Ya, insya Allah saya usahakan ya Pak ya, karena utang saya juga banyak Pak. Iya, terima kasih, permisi Mbak. Iya, terima kasih Pak. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Apakah berminat? Ini fasilitasnya apa aja Mbak? Kalau boleh tahu? Fasilitasnya gajinya 4.500.000 per bulan ya. Kemudian ada tunjangan lain. Berikan fasilitas apa namanya tempat tinggal. Kemudian ada asuransi juga. Jangan lupa satu lagi berangkatnya pasti naik pesawat. Oh iya. Berarti ini kan biaya 10 juta terus dipotong dari gajinya itu Mbak. Iya, nanti kalau misalkan Mbaknya belum ada biaya, nanti kami cukupi atau kami semacam kami pinjamkan terlebih dahulu dari PT kami ya Mbak, PT Sukses Mandiri. Jadi Mbaknya jangan khawatir. Nanti biaya boleh dicicil dipotongkan dari gaji per bulan sebesar 500.000 sebanyak 20 kali seperti itu. Oke. Oh iya. Nah, Nanti saya tanya orang rumah dulu ya Mbak. nanti kalau berminat Mbaknya langsung datang ke kantor hari ini ya Mbak ya, karena karena tinggal 1 kuota lagi yang dibutuhkan, jadi harus cepat-cepat. Kemudian nanti kalau Mbaknya hari ini datang ke kantor sekalian membawa syarat yang sudah lengkap, ada surat izin dari orang tua juga, langsung kami uruskan visa dan paspornya. Mbak. Tapi sebelumnya maaf Mbak, mau tanya ini tuh resmi nggak ya Mbak? Resmi, Kayak Mbak. kurang meyakinkan. Iya, soalnya di sini kita sudah ada surat izin penggerakan PPTKIS-nya Mbak. Nanti bisa dicek di Dinas Tenaga Kerja Kota Jogja Mbak. Ya, nanti saya langsung hubungin ini, langsung datang ke saya. Jadi nanti minggu depan langsung berangkat ya Mbak ya. Nanti kalau mau berangkat kami pastikan sudah lengkap dokumennya. Kemudian sekalian kami buatkan rekening Mbak untuk menerima gaji per bulannya yang sudah dipotong ya tentu saja. Jadi seperti itu Mbak, gimana? Kira-kira Ya, saya minat, diri saya minat Mbak, tapi saya harus tanya orang tua juga kan, tinggal keluar negeri juga kan ya. Nanti saya secepatnya langsung hubungin Mbak. langsung saja ya Mbak ya. Siap, Atau iya. konfirmasi di nomor bawah ini. Saya di booking dulu ya Mbak. Ya, nanti saya sampaikan ke agen kami dulu ya Mbak ya. Nanti langsung kami buatkan dokumennya juga kalau Mbaknya sudah siap. Ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Mari. Luar biasa ini Mbak Bu Rahma, kemudian ada Mbak Uma dan juga ada Mas Eko. Nah ini sudah luar biasa nih Pak narasumber. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya pemain ketiga silakan Mas Fatan mengambil nomor undian. Baik, sekarang giliran saya nih. Saya mau ambil nomor dulu. Oke, saya mendapatkan nomor 4 gitu Bapak Ibu sekalian. Iya, Bang ya. Berapa Ya, itu? oke. 6. 4 sama 6. 4. Oh, 4. Silakan. Boleh dihitung bareng-bareng? 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan, itu kartu apa Mas Fatan? Baik, di sini saya dari saya bacakan langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, calon TKI sebelum direkrut harus diberikan informasi mengenai yang pertama tata cara perekrutan, lalu yang kedua dokumen yang diperlukan, lalu yang ketiga hak dan kewajiban calon TKI atau TKW, lalu nomor 4 situasi kondisi dan resiko di negara tujuan, lalu yang kelima tata cara perlindungan bagi TKI. Berhati-hatilah, semua informasi ini harus Anda dapatkan dari perekrut. Jangan berangkat jika ada kekurangan informasi karena sangat amat berbahaya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Fatan, boleh tepuk tangan untuk Mas Fatan ya. Nah, ini Mas Fatan mendapatkan kartu pesan. Nah, kita persilakan kepada Bapak narasumber kita, Pak Hajar, silakan memberikan penjelasan singkat terkait pesannya. Ya, terima kasih. Terkait pesan nomor berapa itu tadi ya? Nomor 4 ya? Beker.
PPTKS terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Di sana mensyaratkan bahwa PPTKS itu harus memberikan penjelasan kepada calon pekerja terkait apa-apa yang harus dia persiapkan, apa-apa yang harus dia lakukan, apa-apa yang harus dia dapatkan dari PPTKS maupun dari pihak penyedia pekerjaan. Di antaranya yang pertama, memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur penempatan kerja di luar negeri. Jadi nanti di sana tempat itu cetok, dia mau ditempatkan di mana, di pekerjaannya sebagai apa, dipekerjakan sebagai apa, tempatnya di mana, alamatnya di mana, itu cetok. Jadi tidak nanti ketika dia sudah di tempat perantauan tidak bingung lagi bagaimana dia mau menghubungi keluarga, bagaimana dia mau mengabari keluarga tentang keadaannya dan sebagainya. Kemudian juga dia berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama, karena ketika di luar negeri itu pekerja yang ada di sana tidak hanya ada dari Indonesia saja dan ada dari negara-negara yang lain, tapi yang pasti PPTKS harus menjamin kesamaan hak antar pekerja yang dari Indonesia maupun dari negara yang lain. Jadi di sana posisinya harus sama. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan dalam beribadah. Jadi di sana harusnya pekerja dari Indonesia juga dia berhak memeluk agama sesuai keyakinannya dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian juga memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat dia bekerja. Kan beda UMR-nya di sini dengan UMR-nya di sana kan beda. Jadi harusnya dia dapat upah sesuai UMR yang ada di negara tersebut. Kemudian juga berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tenaga asing lainnya sesuai perundang-undangan di negara sana. Jadi di sana ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tenaga kerja asing yang bekerja di sana, dan itu dia hendaknya mendapatkan hak yang sama perlakuannya di undang-undang tersebut. Kemudian memperoleh jaminan pelindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan atas tindakan yang merendahkan harkat martabat dan pelanggaran hak-hak. Jadi di sana, di negara lain tentunya kita ada KBRI, dan di sana adalah tempat tenaga kerja kita untuk mendapatkan perlindungan. Jadi sebagai tenaga kerja yang ada di luar negeri, kita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sama dengan warga negara lain yang ada di sana. Kemudian juga memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PKI ke negara asal. Jadi ketika pulang, kita juga dijamin, pekerja juga dijamin. Jangan sampai tenaga kerja kita itu hanya kesana tok, baru tembuh sakaremu. Ini jangan sampai. Jadi sampai pulangnya kita juga pekerja dari Indonesia juga mendapatkan pengawalan, mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Mungkin itu, Mas. indikator. Tepuk tangan dulu. Sekarang jangan dirubah. Saya akan, maaf Ibu, bolehkah saya memberikan masukan? Siapa tahu nanti di antara 17 kampanye
bisa masuk ke provinsi. Untuk itu, apa yang semua laksanakan tadi, ada tambahan evaluasi agar hasilnya lebih baik. Boleh saya memberikan Bapak dan Ibu? Mohon izin, kalau boleh, mohon diperhatikan semuanya untuk melihat beberan masing-masing yang ada di meja. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kenal dengan saya? Waduh, ya saya Lara-Lara, nggak dikenal. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alat yang Ibu pakai itu adalah buatan kami. Jadi, kalau Bapak dan Ibu tidak kenal dengan saya, nggak apa-apa. Yang penting kenal dengan buatan saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PKK itu punya 5 bentuk simulasi yang sudah Bapak Ibu laksanakan dengan baik. Di antaranya adalah PKDRT, PKDRT halo. Yang kedua PKBN, hai PKBN. Yang ketiga adalah BN Aksa, halo. Yang keempat adalah trafficking, halo. Dan yang kelima adalah PAR. Halo PIN. Nah, lalu ada 3 jenis simulasi ini. Yang paling ujung adalah P4GN, halo. Malah saya parah. Yang paling ujung itu adalah P4GN akan dinilai oleh Dinas BNNK. Yang di sini ada Ibu Dewi. Walaupun itu buatan PKK, tapi sepenuhnya sudah kita serahkan kepada BNNK. Tepuk tangan dong. Kalau seusia saya 70 tahun, saya bisa menciptakan sesuatu. Tentunya yang muda, yang ganteng, yang setengah muda, di bawah usia saya pasti punya inovasi. Monggo, suatu ketika akan kami temukan hasil inovasi dari Margo Dadi, yaitu tak simulasi apa. Tepuk tangan dulu. Makanan kita sama. Saya juga suka tahu, suka tempe, dan makanan saya bukan hamburger. Makanan saya pokok adalah nasi. Sama kan? Kalau saya bisa buat, tentunya Panya semua juga bisa menciptakan. Tepuk tangan. Halo trafficking. Wah, saya lihat luar biasa bagaimana Huges bercerita. Tentu saja ceritanya Huges sama saya, ya baik Huges. Tapi saya sudah memberikan suatu nilai bagaimana aksi daripada Bapak dan Ibu dalam menyampaikan cara bersimulasi trafficking. Yang terpenting, berikan pengetahuan kepada anak, cucu, tetangga, keluarga, masyarakat sekitar kita. Jangan tergiur gaji tinggi. Apapun skill
harus kita buat. Jangan di sana di Korea itu 1 bulan dapat 20 juta. Tapi bagaimana kita bisa ke sana? Terus aku tak urus ke dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana sampai di sana itu majikan panjenengan gelem? Yura gelem. Masa nganggo rice cooker biar lagi ceklek-cekleknya nganti beras iki nganti ora umum, nganti apa medhot. Nah, jadi skill. Dan apabila bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus mengurus hal-hal yang memang sebagai persyaratan yang utama. Tadi saya walaupun jauh-jauh, saya ngerti kok. Lihat nomor berapa itu saya tahu. Wih, oh, nggak boleh, memang benar. Jangan tergiur gaji tinggi. Usia boleh bekerja adalah minimal berapa tahun? 18 tahun. Jadi kalau ada anak SMP belum 18, orang susah-susah mbak, minggu gue terus kok kerjanya salon gajinya gede. Oke, karena anaknya belum cukup umur, pendidikannya belum nyanda, pengetahuannya juga masih minim, manut salon. Salon itu harinya dikeramasikan rambut atas toh. Kan yang dipotong rambut atas, tapi dia suruh keramasin rambut mana kita nggak tahu. Dengan gaji yang tinggi. Makanya sebagai orang tua, sebagai kader-kader, monggo kita ingatkan, bekerja dimanapun harus secara resmi, karena banyak yang berangkat cantik pulang cacat. Ada? Nah, itu masih mending mas. Berangkat cantik pulang menjadi mayat. Ada? Itulah kesalahan dari kita yang tidak bisa menakar diri kita. Kenapa harus keluar negeri? Di wilayah kita, desaku yang kucinta, pujaan hatiku rosoto. Kalau panjenengan semua masih cinta dengan kelurahan kita, dengan tempat tinggal kita, ngapa sih keluar negeri? Ngopo kita diutang Mbak Maya, yo ojo seneng utang oke. Mbak Dina, Mbak Maya, Mbak Vina, Mbak siapa, Mbak Uya, itu bagus sekali. Nah, artinya sekali lagi, monggo siapapun di wilayah khususnya Margodadi di Padukuhan Kelurahan 3, jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam traffic. Terima kasih Bunda. Sekali lagi apabila kami dalam menyampaikan evaluasi ini banyak kekurangannya, setim Pokja 1 dan teman-teman PKK